Kelemahan Ibrahim terletak pada anak kesayangannya yang sudah lama didambakannya. Dan dari sini pula kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa godaan syaitan. Tetapi Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan wa bitajwidil Qur'an wa zayyanahum bi fasahatil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan rohani dan jasmani. Kemudian diberinya kesempatan atau waktu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagaimana biasa, yaitu salat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita salat Jumat hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita selalu diberi kemampuan dan kemauan untuk berselawat kepada beliau sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Kemudian saya sebagai khatib pada hari ini tidak lupa mengajak kita semua, marilah kita selalu berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan perintah Rasulnya, dari perintah yang terkecil sampai perintah yang terbesar, seraya menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya, dari larangan yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia dunia sampai akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk judul khutbah kita pada hari ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dimensi kebesaran Nabi Ibrahim ialah besarnya pengorbanan yang ditunjukkan kepada Allah melalui ketulusannya dalam mengorbankan putra kesayangannya. Nabi Ismail lahir setelah melalui penantian yang cukup panjang dari keluarga ini. Kisah keluarga Nabi Ibrahim syarat akan pesan-pesan moral. Nabi Ibrahim adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apa saja demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rela menyembelih anaknya,
bahkan rela mengorbankan diri dalam kobaran api yang sangat besar. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap orang mempunyai kelemahan terhadap sesuatu yang dicintainya. Kelemahan Ibrahim terletak pada anak kesayangannya yang sudah lama didambakannya. Dan dari sini pula kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa godaan syaitan. Tetapi Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Ia secara tulus dan ikhlas mau mengorbankan putra kesayangannya. Nabi Ismail adalah simbol bagi sesuatu yang paling dicintai dan sekaligus berpotensi melemahkan dan menggoyahkan iman. Simbol bagi sesuatu yang dapat membuat kita enggan menerima tanggung jawab. Simbol bagi sesuatu yang dapat mengajak kita untuk berpikir subjektif dan berpendirian egois. Tegasnya, simbol bagi segala sesuatu yang dapat menyesatkan kita semua. Mari kita mengkonsekresi diri dan mengukur diri kita masing-masing. Seandainya kita adalah figur Ibrahim, sudahkah kita memperoleh iman setangguh beliau? Sudahkah kita menunjukkan pengorbanan yang optimal ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah? Jika kita misalnya berada di puncak karir, sudarilahkah kita mengorbankan segala demi mempertahankan prinsip-prinsip ajaran yang dianut? Nabi Ismail simbol bagi sesuatu yang amat kita cintai. Sudah barang tentu kita semua memiliki sesuatu yang dicintai. Boleh jadi Ismail kita berbentuk harta kekayaan, semisal kendaraan baru, rumah mewah, jabatan penting, deposito, atau kekayaan lainnya. Apakah kita sudah rela mengorbankan untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Jika kita sebagai suami, sudah sanggupkah kita meniru ketangguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi mengamalkan perintah Tuhan? Jika kita sebagai istri, sudah sanggupkah kita meniru ketabahan dan keteladanan Siti Hajar, merilahkan suaminya menjalankan perintah Tuhan dan menghargai jiwa besar anaknya? Jika kita sebagai anak, sudahkah kita memiliki idealisme yang tangguh setangguh Nabi Ismail yang rela menjadi korban untuk suatu tujuan mulia? Kaum muslimin rahimakumullah, kisah-kisah yang ditampilkan Al-Quran sangat patut menjadi pembelajaran buat kita semua. Nabi Ibrahim melahirkan anak paling sejati dalam Al-Quran, disebutkan yaitu surah As-Saffat ayat 102. Ia bukan hanya anak biologis, melainkan sekaligus anak spiritual. Bandingkan dengan putra Nabi Nuh alaihissalam, meskipun ia seorang putra biologis Nabi, tetapi ia menjadi pembangkang dan kufur. Itulah sebabnya ia dicap hanya sebagai anak biologis saja, tetapi bukan anak spiritual ayahnya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 46. Fir'aun adalah sosok manusia paling angkuh yang disebut dalam Al-Quran, tetapi istrinya mendapatkan pujian sebagai istri salehah yang beriman. Disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Bandingkan dengan istri paling pengkhianat
Dalam Al-Quran ternyata istri Nabi Lut dan Nabi Nuh diceritakan dalam surah At-Tahrim ayat 10. Ini merupakan pelajaran penting buat kita bahwa kehebatan atau kelemahan sosok figur dalam keluarga bukan jaminan bagi keluarga lainnya untuk melakukan hal yang sama. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga anak keturunan kita tidak hanya menjadi anak keturunan biologis kita saja, tetapi sekaligus anak keturunan spiritual kita. Semoga istri kita bukan hanya istri biologis kita saja, melainkan sekaligus istri spiritual kita. Dalam suasana bulan Zulhijjah ini, momentum yang baik untuk mempersiapkan generasi mendatang, suatu generasi yang betul-betul terpilih atau umat pilihan, khairul ummah menurut istilah Al-Quran, surah Ali Imran ayat 110. Al-Quran memberikan pelajaran bagi kita agar tidak meninggalkan generasi lemah dan tidak punya daya saing. Allah berfirman, wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Sebaliknya Al-Quran memberikan dorongan untuk mempersiapkan generasi yang betul-betul profesional, memiliki kemampuan kompetisi yang handal, generasi yang kuat dan terpercaya. Sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quranul Karim, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya generasi yang paling baik yang kamu pilih untuk bekerja ialah generasi yang kuat lagi terpercaya. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Generasi Al-Qawil Al-Amin menurut ulama tafsir ialah generasi yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki berbagai kecerdasan, keterampilan dan keunggulan di samping kejujuran dan amanah. Dengan demikian generasi untuk saat ini yang harus kita jadikan adalah generasi Al-Qawil Al-Amin, yakni generasi tangguh dan terpercaya. Prasyarat untuk mencapai umat ideal atau khairul ummah ialah terbentuknya pribadi-pribadi utuh dan keluarga-keluarga tangguh sebagai cikal warga umat. Sulit membayangkan umat yang ideal tanpa pribadi utuh dan keluarga yang sakinah. Itulah sebabnya Al-Quran dan hadis lebih banyak berbicara tentang pembentukan pribadi dan keluarga, bukannya banyak berbicara tentang masyarakat dan negara. Keluarga sakinah sebagai cikal bakal umat dan warga bangsa yang ideal merupakan obsesi Al-Quran. Keluarga sakinah hanya dapat diwujudkan melalui institusi perkawinan yang sah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang keras perzinahan. Itulah sebabnya perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafi'i bukan sekedar kontak sosial atau akdu al-tamlik, melainkan juga memiliki makna sakral, akdu al-ibadah. Institusi perkawinan menurut berbagai syarat dan ketentuan agar rumah tangga yang terbentuk kelak melahirkan generasi-generasi pilihan. Keluarga dan rumah tangga yang normal dan utuh berpotensi melahirkan generasi yang tangguh. Sebaliknya keluarga dan rumah tangga yang berantakan berpotensi melahirkan generasi yang lemah. Wajarlah kiranya jika Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penceraian. Penceraian adalah lambang kegagalan sebuah rumah tangga. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau sekarang banyaknya begal di kota kita ini adalah korban
keluarga-keluarga tidak bertanggung jawab atau keluarga yang berantakan. Oleh karena itu kita tingkatkan kewajiban kita. Amanah Allah Subhanahu wa taala, anak yang harus kita jadikan anak yang soleh dan solehah. Masukkanlah ke sekolah-sekolah yang agamis, yaitu pesantren-pesantren, supaya kita memiliki anak-anak keturunan kita yang akan membantu kita ketika kita berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Kalau tidak demikian, kita akan sengsara, penuh derita di akhirat. Kita akan dituntut dan diseret ke neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il musliminal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati wa iyyaha bil mu'minina min ibadihi. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wajnubna syirka wal munkarat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.